Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Kak. Gimana nih kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Saya nggak ditanya kabarnya gimana. Mana kabarnya, Kak? Alhamdulillah saya juga baik. Baiklah teman-teman, pertama kali saya akan mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri pelaksanaan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan yang sebenarnya, ada baiknya kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan doa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Kak. Ya, monggo silahkan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman sekalian, kegiatan kita ini dinamakan dengan konseling kelompok. Sebelumnya, ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum tahu, Kak. Baik, kalau kayak gitu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok dan bagaimana pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk pengentasan masalah pribadi yang dirasakan masing-masing anggota kelompok tersebut. Dinamika kelompok sendiri merupakan kondisi atau suasana yang hidup, bergerak, berkembang, ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antar sesama anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, adapun tujuan kegiatan ini yaitu agar masing-masing kita terlatih untuk bisa mengemukakan pendapat, memberikan ide-ide, mengajukan saran atau usul, dan berusaha untuk dapat menerima dan menanggapi keadaan teman-teman atau anggota kelompok kita ini sebagaimana adanya. Mengenai cara-cara pelaksanaan kegiatan kita ini, yaitu masing-masing kita nantinya diminta untuk mencoba mengutarakan perasaan kita, apakah perasaan senang, bahagia, sedih, sakit hati, atau perasaan lainnya yang mengganggu diri kita. Nah, pada intinya, setelah teman-teman mengutarakan pendapat atau perasaan itu, kita pilih salah satu di antara permasalahan teman-teman yang mau dibahas. Kita pilih satu orang di antaranya untuk permasalahannya itu dibahas. Semua anggota kelompok lainnya menanggapi dan mencoba membantu pemecahan masalah teman kita itu. Kemudian yang perlu kita ingat dan perhatikan di sini adalah mengenai kesukarelaan kita masing-masing. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa masing-masing kita sukarela membantu teman kita, jadi sukarela dalam mengemukakan ide-ide dan mengeluarkan perasaan-perasaan di hadapan semua anggota kelompok kita. Nah, supaya kegiatan kita lebih baik, saya mengharapkan agar dalam kegiatan ini kelompok kita saling terbuka dan apa yang kita bicarakan di sini akan kita rahasiakan. Tidak akan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi di luar anggota kelompok kita ini tidak boleh ada yang mengetahui hal-hal yang kita bicarakan dalam kelompok ini. Oke, saya rasa di antara kita ini ada yang telah saling mengenal. Meskipun demikian, dalam kegiatan kelompok kita ini, kita berusaha untuk saling mengenal anggota kelompok kita secara lebih dalam. Jadi, untuk mengetahui siapa teman kita di sini, silahkan saya meminta teman-teman untuk saling berkenalan. Monggo dari sini, perkenalkan nama, Perkenalkan nama saya Aik. kemudian Perkenalkan nama saya Ari. Perkenalkan nama saya Salsa. baik. Jadi kita sudah tahu nama teman-teman kita di sini. Teman-teman udah pada sarapan belum nih? Belum. Kok makannya ini ngikuti kegiatan saya kayak kurang bersemangat. Di sini saya punya permainan biar kalian lebih akrab dan bisa bersemangat lagi.
Yaitu permainannya kalau saya bilang pagi tepuk 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam setengah, jadi nggak ada suaranya. Jadi kalian ngerti? Iya. Ngerti Bu. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke. Jadi kalian udah paham permainannya kayak gimana ya. Tapi kalian masih belum bersemangat, tapi nggak apa-apa. Kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, kita telah memasuki kegiatan demi kegiatan yang kita lakukan dari awal tadi. Sekarang kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu masing-masing dari kalian mengungkapkan perasaan mengenai kesulitan, hambatan, dan kebahagiaan kalian yang kalian alami saat ini. Nanti setelah mencurahkan perasaan tersebut, teman-teman kita dalam kelompok ini akan mencoba memberikan tanggapan, ide-ide atau usul-usul yang bisa menghilangkan perasaan teman-teman tersebut. Jadi, siapa yang mau mencurahkan perasaannya pertama? Apa kalian siap? Siap. Siap Bu. Jadi, siapa yang mau mencurahkan perasaannya terlebih dahulu? Silahkan, saya akan memberi kalian waktu untuk merenungkan sejenak hal-hal yang ada di pikiran kalian, lalu kemukakan dalam kelompok ini. Silahkan, tampaknya udah ada di antara kita yang mau mengutarakan perasaannya. Tidak usah malu-malu atau ragu-ragu. Oke, siapa yang mau pertama? Saya Bu. Oke. Jadi gimana perasaan kamu akhir-akhir ini? Mas, siapa tadi namanya? Ari Bu. Oh iya, Mas Ari. Gimana Mas Begini Ari? Bu, ketika mengikuti pembelajaran, baik itu diskusi ataupun presentasi, saya itu sering merasa takut kalau dimintai pendapat atau opini saya. Saya itu merasa deg-degan begitu Bu. Kayak Begitu nervous Perma. gitu ya Iya, Mas? Bu. Iya Bu. Iya. Kita tampung dulu ya Mas, Iya. curahan hati kamu. Oke, selanjutnya siapa? Saya Kak. Iya. Saya merasa sulit menyesuaikan diri saat mengikuti pembelajaran di kampus. Nah, jadinya kayak belum bisa berkembang atau maju dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu tips atau caranya agar bisa lebih berkembang saat mengikuti pembelajaran itu gimana? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Saya sadar saya sulit bangun pagi. Karena itu saya sering malas mengikuti jam kuliah pagi. oke. Jadi setelah teman-teman mencurahkan perasaan teman-teman, saya rasa yang paling susah untuk diselesaikan masalah atau perasaan yang dihadapinya yaitu eh, permasalahannya Mbak Sasa, yaitu dia nggak bisa menyesuaikan dirinya untuk mengikuti pembelajaran di kampus, dan sepertinya saya perlu untuk memberikan tips-tips atau cara agar Mbak Sasa dapat berkembang di dalam kampus atau di luar kampus. Oke, saya mempunyai upaya atau upaya-upaya yang bisa dilakukan Mbak Sasa untuk bisa mengembangkan dirinya di dalam kampus ataupun di luar kampus. Mungkin Mbak Sasa kurang fokus, makanya itu tidak baik gitu buat Mbak Sasa kalau Mbak Sasa kurang fokus. Ada cara yaitu coba Mbak Sasa datang ke kampus lebih awal, setidaknya tidak melebihi waktu kedatangan yang ditentukan, dan belajarlah untuk lebih fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yaitu Mbak Sasa bisa memperbanyak wawasan Mbak Sasa dengan membaca buku, pergi ke perpustakaan, kemudian mendapatkan sharing dari teman-teman atau orang-orang di terdekat Mbak Sasa seperti itu. Kemudian Mbak Sasa bisa melakukan proaktif, yaitu ketika teman Mbak Sasa di kampus ada yang sakit, Mbak Sasa bisa eh, me- membantu temennya, kayak bisa apa ya, kan ada absen tuh di kampus,
Jadi Mbak Sasa bisa bilang ke dosen ini, Bu, teman saya yang ini sakit. Jadi kayak kita aktif gitu membantu teman kita gitu. Terus kemudian Mbak Sasa bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar Mbak Sasa. Jadi kalau ada orang yang jatuh jangan kita diemin, kita liatin aja. Kita bisa langsung gercep gitu, gerak cepat membantu orang tersebut gitu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan diri itu, eh, yaitu sikap sikap kita, sikap orang-orang di sekeliling kita itu dapat menjadi faktor pengembangan diri kita. Kan kadang dari dalam diri kita atau dalam diri orang lain itu membawa efek, bisa efek baik maupun efek buruk dari diri kita. Tuh, terus kedua, pengalaman, terus juga prestasi juga bisa mempengaruhi eh, apa namanya? Pengembangan diri seseorang. Tuh. Oke, apa teman-teman Anda yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini juga sudah mau memasuki waktu duhur. Bagaimana kalau kita akhiri pertemuan kita pada pagi siang hari ini? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah yang disengaja maupun dan yang tidak disengaja, dan mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.